Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat alat peraga ini adalah yang pertama untuk alat ya, gunting, cutter, spidol, lem kertas, lem tembak. Ya kalau nggak ada lem tembak bisa juga dengan lakban atau double tip, karena itu cuman buat nempelin nempelin karton ke styrofoam. Kemudian yang terakhir pensil dan kerabatnya, yaitu penghapus. Kemudian untuk bahan yang kami gunakan yaitu karton ya. Karton ini bebas warnanya mau warna apa, tapi di sini kami gunakan yang adanya cuman karton warna kuning ya. Kemudian styrofoam ya, kertas warna-warni. Ya, kalau nggak ada kertas warna-warni boleh juga menggunakan cat warna ya, karena ini cuman untuk mewarnai. Kemudian yang terakhir memo tempel ya. Kalau nggak ada memo tempel boleh juga dengan media yang lain yang sekiranya bisa ya sama fungsinya kayak gitu. Oke, untuk langkah pembuatannya di sini yang pertama kita menggambar sketsa sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, untuk kita acuan menggambar sketsa bisa melihat di Google ya, kita banyak sekali gambar-gambar sistem pernapasan manusia. Nah, setelah kita membuat sketsa, menggambar sketsa, kemudian kita tinggal memberikan warna ya. Di sini kami memberi warna menggunakan kertas warna-warni, tapi kalau teman-teman tidak punya kertas warna-warni, teman-teman bisa menggunakan cat warna ya. Nah, setelah semua diberi warna, kita tinggal memotong karton tersebut mengikuti pola sketsa. Nah, setelah kita memotong sesuai sketsa yang telah kita buat, sekarang kita tinggal menempel sketsa tersebut ke karton yang telah ditempel ke styrofoam ya. Nah, setelah ditempel ke styrofoam, langkah terakhir kita tinggal menuliskan nama-nama bagian pernapasan pada manusia di karton tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwata dan saya Mukizin. Kami dari SD Tekis Nikawang, Prodi Tekis di kelas 1A. Kami menjelaskan tentang alat peraga pernapasan pada manusia. Oke, selamat menonton. Oke, sistem pernapasan pada manusia adalah sekuban organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila dia bisa bernapas sebanyak 15-20 kali per menit. Tujuan utama bernapas adalah untuk memperoleh energi. Pernapasan merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen berguna untuk proses pembakaran sari makanan di dalam tubuh, oksidasi biologi, sehingga menghasilkan energi. Fungsi sistem pernapasan adalah mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan suatu kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Baiklah, proses pernapasan pada manusia yang pertama yaitu melalui hidung. Udara yang masuk ke dalam hidung akan terlebih dahulu disaring, baru kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selain dari hidung, manusia juga dapat bernapas menggunakan mulut. Selain dari hidung, manusia juga dapat menghirup udara melalui mulut dan meneruskannya ke paru-paru. Kemudian setelah dari hidung ataupun dari mulut, akan diteruskan kepada bagian faring. Kemudian akan dilanjutkan ke bagian tenggorokan. Nah, di bagian tenggorokan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pangkal tenggorokan atau laring, yang kedua batang tenggorok atau trakea. Nah, setelah itu udara yang masuk akan dilanjutkan ke bagian bronkiolus atau cabang dari trakea. Setelah dari trakea, udara yang masuk akan dilanjutkan ke bagian bronkus. Nah, setelah dari bronkus melalui bronkiolus dan kemudian alveolus.
yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Gangguan alat pernapasan. 1. Asbestasi adalah suatu penyakit saluran pernapasan jadi akibat menghirup sel-sel abses, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan perut yang luas. 2. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan perandangan atau penyempitan. 3. Rontetasis adalah suatu perusakan dan pelembaban atau dilatasi dari saluran pernapasan yang lebih besar. 4. Penyakit bentuk renjang adalah suatu penyakit menular. 5. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran. Oke, yang terakhir adalah cara merawat paru-paru agar lebih sehat. Yang pertama, rajin berolahraga. Nah, berolahraga dapat berpengaruh kepada pernapasan sehingga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Yang ketiga, rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Yang keempat, banyak minum air putih. Dan yang kelima, yang paling penting adalah tidak merokok, dan bagi yang sudah merokok, berhenti merokok agar paru-paru kita sehat dan sistem pernapasan kita menjadi lebih baik. Dan masih banyak lagi cara agar supaya paru-paru kita ataupun sistem pernapasan pada tubuh kita menjadi lebih sehat. Intinya, budayakan hidup sehat, budayakan makan makanan. Oke, baiklah, setelah kita menjelaskan materi dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, fungsi dari alat peraga ini adalah kita dapat menunjukkan di mana bagian hidung, di mana bagian trachea, dan bagaimana paru-paru manusia. Jadi supaya siswa kita aktif dalam belajar, kita bisa menggunakan bantuan ini. Ini adalah notabook. Nah, jadi kita sebagai guru itu memberikan notabook kepada masing-masing siswa dengan soal ini. Trachea. Jadi masing-masing siswa harus memberikan penjelasan apa arti trachea. Nah, masing-masing siswa harus menjelaskan setiap soal yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa akan menempatkan ini kepada bagian yang mana, yaitu bagian trachea. Misalnya, umpamanya ini adalah trachea. Di sini soalnya trachea. Jadi siswa harus menempatkan di bagian trachea. Nah, kemudian siswa satunya diberikan soal bagian rongga mulut. Nah, siswa harus bisa menjelaskan apa itu rongga mulut dan lain sebagainya. Kemudian siswa harus bisa menempatkan di mana letak rongga mulut dan begitu seterusnya. Jadi siswa dapat aktif belajar sekaligus dapat mengetahui di mana struktur bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia. Jadi siswa dapat mengetahui di mana bagian hidung, di mana bagian mulut, di mana bagian pari, di mana bagian bronchiolus, alveolus, dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya dengan alat pembelajaran semacam ini diharapkan siswa dapat belajar dengan aktif dan guru dapat mengajarkan materi pembelajarannya seefektif mungkin ya, karena menggunakan alat peraga yang saya rasa cukup jelas ya di mana letak-letaknya dan lain sebagainya, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah dan dapat bermain sambil belajar menggunakan alat peraga ini. Jadi itu sedikit penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.